2026, sedangkan peringkat 3 dan 4 akan berjuang ke round. Kita kalahkan, tapi tidak boleh lengah, Bung Wes. Betul, tadi saya katakan musuh kita pertama adalah kita all out, kita benar-benar serius respect lah, yang menghargai lawannya. Juga menang dengan skor besar 5-0. Iya. Harapan besar, ekspektasi tinggi. Sekian lapangan pertandingan, kita akan segera terlebih dahulu dengarkan lagu kebangsaan Indonesia. Perlawanan lini tengah Brunei tidak menyulitkan dua gelandang kita untuk memanjakan 4 penyerang. Ya, tidak ada hal yang menarik ketika di lini belakang, tidak ada kejutan. Iya, juga. hoki. Ya, hoki Caraka. Hoki Caraka, hoki. Keberuntungan itu hadir ketika Presiden Republik Indonesia juga hadir, memberikan. Berharap bahwa Indonesia akan mampu memenangkan pertandingan di malam hari ini. Dan inilah Coach Sinteyong yang tentu pertama tentu antara Indonesia menghadapi Brunei Darussalam. Dan kedua pemain atau penjaga gawang seperti Nadeo dipercaya kembali, Bung Wesley, menghadapi tim nasional Brunei Darussalam. Saya Tino Nugroho bersama dengan Bung Wesley Hutagalu. Yazid gawang Haimi Abdullah Nyaring cukup jauh meninggalkan posnya sebagai seorang center back. Karena Bagot berani ya bermain lebih ke tengah. Nanti dilakukan di McClough dengan Pratama Arhan sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Kita lihat sisi Pratama Arhan lebih banyak coba dilakukan serangan dari sisi ini. Jarang sekali kita lihat Sadil Ramdhani atau dari sisi kanan yang ditempati oleh Aslawi ya. Pancingan juga menurut saya Bontio. Arhan McClough, Aslawi mencoba untuk meminta bola terlalu deras, tadi umpan dari McClough. Kita lihat Aslawi dan kali ini bermain di tengah. Iya, biasanya kita melihat Aslawi menyisir pertahanan lawan, area pertahanan Brunei terlalu lebih ke dalam ya, jangan sampai kemudian cari posisi Aslawi Makualam atau kerjasama dengan Hoki Caraka. Dimas Derajat, kita lihat masih Dimas Derajat dalam kotak penalti, tidak menemukan ruang bisa melakukan shooting tadi. Paskan umpan kali ini Aslawi yang dituju. Yang kembali mencoba untuk mengontrolkan bola dari tiang jauh. Berharap bahwa mencoba untuk mengontrolkan bola dari tiang jauh. Berharap bahwa ada pemain lain selesai. Sadil dan Dendi Sulistiawan. Kita lihat sudah semakin terbuka. McClough, masih McClough, paskan umpan tiang jauh. Oh, terlalu jauh bagi Sadil Ramdhani tadi. Mencoba untuk eksekusi dengan sebuah tendangan langsung maksudnya. Sebuah skenario yang sangat baik dimainkan oleh McClough. Beda ya ketika McClough mulai membangun serangan. Kita bola pada Hoki Caraka, Dendi Sulistiawan, McClough coba dari sisi kiri kembali. Lebih baik ketika ruang itu terbuka dengan cepat sehingga serangan tidak mentah lagi kembali ke tengah. Masih Pratama coba untuk mencari ruang untuk bisa melakukan umpan tadi. McClough kembali sangat rapat. Dimas Derajat. Usaha yang mereka bangun pelan-pelan, tidak buru-buru membangun serangan dan mendapatkan kesempatan bagi dirinya tampil sebagai starting line-up menghadapi Brunei Darussalam. McClough, masih McClough. Lihat hampir seluruh pemain dari Brunei di daerah pertahanan berhasil Pratama Arhan. Cukup tenang, kita lihat bagaimana seorang Asnawi bermain di tengah ya. Balas sebuah umpan ke dalam kotak penalti. Lihat area permainan Asnawi menarik bagi saya. Ya. Dia berada di tengah ya. Di tengah, mendampingi Sandy Walsh. Sinteyong, pelatih yang diperpanjang hingga tahun 2024. Peran ganda tentunya di malam hari ini. McClough, lebar ke kiri ada Pratama Arhan. Masih Pratama Arhan coba mencari celah untuk bisa melakukan umpan. McClough kali ini pemirsa, sebuah peluang Sadil Ramdhani, masih Sadil Ramdhani masuk kotak penalti. Sadil Ramdhani pertama bagi tim Garuda di pertandingan malam hari ini. 1-0 Indonesia atas Brunei Darussalam. Gol keempat Dimas ya untuk tim nasional senior. Dan kita lihat bagaimana proses terjadinya gol. Sabar melakukan umpan ke tiang. Ini yang kita butuhkan, Mojo. Sabar saja, bongkar pelan-pelan, terbongkar kesempatan. Aslawi Makualam lebar ke kanan kembali. Sadil Ramdhani, masih Sadil, dua pemain sekaligus kita lihat tidak memberikan ruang bagi Sadil Ramdhani untuk bisa melepaskan umpan. McClough kali ini melebar ke kiri, terbuka ruang bagi Pratama Arhan melepaskan umpan. Mulai meningkat potensi serangan kita, dan kalau dari kita lihat ya Montio, dari sisi kanan pertahanan Brunei dihajar terus, tapi begitu bola mati sisi kiri yang
memberikan andil jadi sebuah gol bagi Indonesia. Ya, kita lihat kembali proses terjadi gol dari sebuah sepak pojok, langsung mampu disambar dengan cepat ke kanan dari Rizky Ridho, mampu membobol gawang Brunei Darussalam. Dan bola pada Hoki Caraka, Sandy Walsh, Mark, posisi kiri pertahanan dari lawan masih berhasil kita lihat. Dennis Tadi dikuasai para pemain Garuda. Sangat baik. Oh, Sandy Walsh, luar biasa Sandy Walsh. Kotak penalti, jelas penalti. Sebuah akselerasi yang sangat cerdik dan pintar dari Sandy Walsh. Langsung masuk ke kotak penalti dan resikonya harus dijatuhkan Bung Maruf. Ya, dan saya pikir ini sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemain belakang dari Brunei Darussalam, Muhammad Nazan Zulkifli. Kita lihat, Sandy Walsh sangat tenang dan memang ya Memperkuat Indonesia di Asian Games, lakukan sudah dan masuk 3-0. Alhamdulillah, Indonesia menambah keunggulan melawan Brunei pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Bung Maruf, dan Indonesia unggul 3-0 sementara ini. Ya, melanjutkan rekor positif, selalu menang di atas 3 gol timnas Indonesia sejak tahun 1990. Ramadan Sananta, sebuah eksekusi yang indah. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Pernyataan luar biasa Mark Klok jelang Indonesia versus Brunei bisa bikin semuanya terharu dan kagum mendengarnya. Pemain tengah timnas Indonesia Mark Klok mengatakan timnya harus memberikan kemampuan maksimal pada laga melawan Brunei Darussalam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mark Klok sebagai salah satu pemain senior dan berpengalaman di timnas Indonesia ingin rekan-rekannya mengeluarkan 100% kekuatannya. Semua tahu ini kualifikasi Piala Dunia dan kami ingin masuk ke sana, ujar Mark Klok. Sangat penting kita bisa melihat Brunei di bawah kita atau apapun. Kita harus fokus 100% ambil match ini seperti semua match lain dan kita harus 100% keluar, ujarnya. Ini sudah tanggal 9 dan tanggal 12 sudah main, ujar Mark Klok. Kita tidak punya banyak waktu, saya senang semuanya ada di sini karena kita butuh chemistry yang baik sehingga semua harus hadir, kata Klok. Harus 2 kali menang, ini target, ucap Mark Klok. Semua percaya diri dan kami juga persiapan untuk Piala Asia mulai Januari tahun depan. Semua pertandingan sangat penting, ujarnya. Alhamdulillah bikin hati lega. Shin Tae-yong langsung umumkan sendiri perpanjangan kontrak di timnas Indonesia. Akmal Towel lokal Pret Auto menangis kejang-kejang melihat ini. Pelatih Shin Tae-yong menyebutkan bahwa dalam waktu ke depan akan ada pengumuman terkait durasi kontrak barunya dalam menangani timnas Indonesia. Akan tetapi Shin Tae-yong belum bisa menjelaskan secara detailnya. Hal tersebut masih dalam pembahasan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kalau tidak salah, hal itu akan diumumkan secara resmi, kata Shin Tae-yong. Jadi sedang dalam pembicaraan juga dengan Pak Erick, jadi tunggu aja, sambung pelatih asal Korea Selatan tersebut.